Halo sobat pecinta sepak bola Indonesia. Selamat datang kembali di channel Raftel Sport, tempat di mana kalian bisa mendapatkan update terbaru, terlengkap, dan paling akurat seputar kancah sepak bola nasional. Hari ini, Minggu, 3 Mei 2026, menjadi hari yang sangat bersejarah sekaligus mendebarkan bagi seluruh penikmat si kulit bundar di tanah air. Kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia, yakni Liga 2 atau Pegadaian Championship musim 2025-2026, akhirnya mencapai puncaknya. Setelah melewati persaingan yang begitu panjang, sengit, dan menguras emosi selama berbulan-bulan, teka-teki mengenai siapa yang berhak naik kasta akhirnya mulai terjawab. Keringat, air mata, adu taktik, hingga sorak-sorai supporter yang tak kenal lelah memberikan dukungan, semuanya bermuara pada akhir pekan yang super dramatis ini. Kabar gembira bagi kalian pendukung setia dari dua tim besar, karena hari ini sudah dipastikan secara resmi ada dua tim yang berhasil menyegel tiket promosi langsung ke kasta tertinggi, BRI Super League musim depan. Di sisi lain, drama belum berakhir, karena dua tim runner-up dari masing-masing wilayah harus saling bunuh dalam laga final playoff demi satu tiket promosi tersisa. Siapa sajakah tim-tim tersebut? Mari kita bedah tuntas satu persatu. Pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seru lainnya. Mari kita mulai pembahasan panas kita dari wilayah barat, atau Grup A Liga 2. Persaingan di grup ini benar-benar membuat jantung berdebar hingga pekan terakhir pertandingan. Beberapa tim silih berganti mengisi pos teratas, namun pada akhirnya, mentalitas juara yang berbicara. Dengan penuh rasa bangga, kita ucapkan selamat kepada Garuda Yaksa FC yang sukses keluar sebagai raja dan juara grup barat. Ya, kalian tidak salah dengar, skuad asuhan pelatih jenius dan syarat pengalaman, Widodo Cahyono Putro, akhirnya sukses menyelesaikan misi besar mereka musim ini. Garuda Yaksa FC mengunci posisi puncak klasemen akhir dengan torehan 52 poin dari 27 pertandingan. Kepastian promosi otomatis ke Super League ini mereka dapatkan setelah melalui laga penentuan yang sangat dramatis melawan Persikat Depok pada pekan pamungkas. Di pertandingan tersebut, Garuda Yaksa FC sempat mendapat perlawanan yang luar biasa alot. Namun, kualitas skuad bertabur bintang mereka akhirnya mampu memecah kebuntuan. Kemenangan meyakinkan 3-1 atas Persikat Depok memastikan posisi mereka tak terkejar oleh pesaing terdekatnya, Adi Aksa FC. Pemain-pemain kunci seperti Everton Nascimento yang mencetak gol penting, serta maestro lini tengah Christian Friedek dan winger lincah Andik Firmansyah tampil luar biasa sepanjang musim. Ketenangan kiper Yowanto Setiabeni, dikawal oleh ketangguhan bek Vitas Gaspuitis dan Bagus Nirwanto, membuat pertahanan Garuda Yaksa menjadi salah satu yang paling solid di Liga 2. Berbekal perpaduan pemain lokal berpengalaman dan legiun asing yang berkualitas, Garuda Yaksa FC berhasil menorehkan sejarah baru. Promosi ke Liga 1 bukan hanya sekadar pencapaian, melainkan bukti nyata keseriusan manajemen dalam membangun tim yang tangguh. Selamat datang di kasta tertinggi, Garuda Yaksa FC. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita ke grup timur atau grup B. Jika di barat kita melihat tim yang mencetak sejarah baru, maka di timur kita menjadi saksi kembalinya salah satu klub paling ikonik di Indonesia. Puji syukur bagi para BCS dan Slemania dimanapun kalian berada, karena jagoan kalian, Super Elang Jawa, PSS Sleman, akhirnya resmi promosi dan kembali ke habitat aslinya di Liga 1. Perjalanan PSS Sleman untuk menjadi juara grup timur tidaklah mudah. Hingga hari ini, tanggal 3 Mei 2026, poin mereka bersaing sangat ketat dengan raksasa Papua, Persipura Jayapura. Di pekan penentuan atau pekan ke-27 yang digelar hari ini, PSS Sleman harus melakoni partai hidup mati melawan PSIS Semarang di Stadion Maguwo Harjo. Pertandingan ini dihadiri oleh puluhan ribu supporter setiap PSS yang memadati tribun, memberikan energi ekstra yang luar biasa bagi skuad asuhan pelatih Ansyari Lubis. Sejak peluit awal dibunyikan, PSS langsung tampil menggila. Dominasi Super Elang Jawa terlihat jelas, dan pada menit ke-34, gemuruh Stadion Maguwo Harjo pecah. Striker asal Brasil, Gustavo Tocantins, mencetak gol pembuka lewat sepakan terukur hasil umpan ciamik dari Frederick Injay. Memasuki babak kedua, PSS semakin tak terbendung.
Junior Haki menggandakan keunggulan pada menit ke-58, sebelum akhirnya pemain pengganti Arda Alvareza menutup pesta gol lewat tendangan bebas memukau di menit ke-87. Kemenangan 3-0 atas PSIS Semarang ini membuat PSS Sleman menutup klasemen grup timur dengan torehan 56 poin. Menariknya, jumlah poin ini sebenarnya sama persis dengan yang diraih oleh Persipura Jayapura di posisi kedua. Namun, secara regulasi, PSS Sleman berhak duduk di tahta juara grup karena mereka unggul dalam rekor head-to-head atas Persipura di musim ini. Kebahagiaan tak terkira langsung menyelimuti seluruh elemen tim dan masyarakat Sleman. Setelah berjuang keras melewati masa-masa sulit di Liga 2, kepak sayap Super Elang Jawa akhirnya kembali mengudara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dengan selesainya babak fase grup, tugas Garuda Yaksa FC dan PSS Sleman untuk promosi memang sudah tuntas. Namun, kompetisi belumlah usai. Sebagai juara dari masing-masing grup, Garuda Yaksa FC dari grup Barat dan PSS Sleman dari grup Timur akan dipertemukan dalam pertandingan Grand Final Pegadaian Championship 2025-2026. Laga ini bukan lagi soal tiket promosi, melainkan perebutan trofi kehormatan dan status sebagai tim terkuat, sang jawara sejati Liga 2 musim ini. Pertemuan kedua tim ini diprediksi akan menjadi tontonan yang sangat spektakuler. Di satu sisi, Garuda Yaksa FC memiliki kedalaman skuad yang sangat mewah dan taktikal yang matang di bawah arahan Coach Widodo C. Putro. Di sisi lain, PSS Sleman datang dengan semangat juang tak kenal lelah, daya gedor yang luar biasa dari Gustavo Tocantins, dan tentu saja, dukungan magis dari para supporter setia mereka. Siapakah yang akan mengangkat trofi juara Liga 2 tahun ini? Jangan lupa tuliskan prediksi kalian di kolom komentar ya. Sobat Bola, jika dua tiket otomatis sudah diamankan oleh Garuda Yaksa dan PSS, lantas bagaimana dengan nasib satu tiket promosi yang tersisa? Disinilah puncak ketegangan sesungguhnya akan terjadi. Sesuai dengan regulasi kompetisi Liga 2 musim ini, tim yang menempati posisi runner-up di masing-masing grup berhak untuk bertanding di babak final playoff. Dan dua tim yang akan saling bunuh demi satu tiket kasta tertinggi itu adalah Adiaksa FC dari grup Barat dan Mutiara Hitam, Persipura Jayapura, dari grup Timur. Kita bahas dari Adiaksa FC terlebih dahulu. Penampilan mereka di grup Barat musim ini benar-benar di luar dugaan dan patut diacungi jempol. Mereka tampil sangat konsisten hingga mampu mengumpulkan 51 poin dari 27 pertandingan. Sayangnya, meski telah berjuang mati-matian, mereka harus merelakan posisi juara grup ke tangan Garuda Yaksa FC yang unggul tipis dengan 52 poin. Namun, kesempatan emas untuk naik kasta belum tertutup, dan skuad Adiaksa dipastikan akan tampil habis-habisan di laga playoff nanti. Sebagai lawannya, mereka harus menghadapi raksasa sepak bola yang sedang tertidur, Persipura Jayapura. Tim kebanggaan masyarakat Papua ini tampil sangat superior di grup Timur, sukses mengemas 56 poin. Namun, sungguh nasib yang cukup menyesakan bagi Mutiara Hitam. Dengan perolehan 56 poin yang sejatinya sangat tinggi, mereka terpaksa harus turun ke posisi runner-up hanya karena kalah rekor head-to-head dari PSS Sleman yang mengoleksi poin serupa. Bayangkan, 56 poin di grup Timur belum cukup membawa Persipura promosi otomatis. Meski begitu, ada satu keuntungan krusial yang akan didapatkan oleh Persipura Jayapura di babak final playoff nanti. Sesuai dengan regulasi resmi dari PT Liga Indonesia Baru, lokasi venue pertandingan final playoff ditentukan berdasarkan perbandingan perolehan poin kedua tim di babak grup. Karena Persipura Jayapura mengantongi 56 poin, yang mana jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan perolehan 51 poin milik Adiaksa FC, maka laga final playoff penentuan ini akan digelar secara penuh di kandang Persipura Jayapura. Keuntungan bermain sebagai tuan rumah di tanah Papua jelas merupakan sebuah privilege yang luar biasa besar bagi Persipura. Bermain di hadapan ribuan pendukung fanatiknya, Persipura Mania, di stadion yang megah, tentu akan memberikan teror mental tersendiri bagi para pemain Adiaksa FC. Persipura dikenal memiliki rekor kandang yang sangat angker dan sulit ditaklukkan oleh tim manapun. Namun, bola itu bundar. Dalam satu laga final yang berformat single match seperti ini, segala kemungkinan bisa terjadi. Adiaksa FC yang bermain tanpa tekanan sebesar tuan rumah bisa saja memberikan kejutan tak terduga yang membungkam seisi stadion. Laga playoff ini bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa. Bagi Persipura,
Ini adalah misi penebusan dosa dan panggilan sejarah untuk mengembalikan Muruah nama besar Mutiara Hitam ke tempat yang seharusnya, yakni di kasta tertinggi Liga 1. Sementara bagi Adiaksa FC, ini adalah kesempatan seumur hidup untuk mendobrak kemapanan dan mencatatkan tinta emas perjalanan klub. Tensi dijamin akan sangat panas, jual beli serangan tak terelakkan, dan hanya tim dengan mental baja yang akan keluar sebagai pemenang. Nah, Sobat Bola, itulah tadi rangkuman informasi terbaru, paling real-time, dan akurat pertanggal 3 Mei 2026 mengenai hasil akhir perburuan tiket promosi Liga 2 musim ini. Selamat sekali lagi untuk Garuda Yaksa FC dan PSS Sleman yang sudah resmi menginjakan kakinya di Liga 1 musim depan. Untuk laga playoff, mari kita nantikan pertarungan sengit berdarah-darah antara raksasa dari timur, Persipura Jayapura, melawan kuda hitam tangguh dari barat, Adiaksa FC. Menurut kalian, siapakah yang akan memenangkan laga final antara Garuda Yaksa melawan PSS Sleman? Dan di pertandingan perebutan tiket playoff terakhir, apakah keuntungan tuan rumah akan membuat Persipura mudah menghancurkan Adiaksa FC, atau justru Adiaksa FC yang akan mencuri tiket tersebut di tanah Papua? Coba dong, tulis pendapat dan analisa tajam kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian menyukai pembahasan ini, share ke teman-teman tongkrongan sepak bola kalian, dan pastikan sudah subscribe channel ini agar kita bisa terus berdiskusi mengenai sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam olahraga, dan salam sepak bola Indonesia.